متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. Begitu muncul kecenderungan, ketertarikan kepada lawan jenis atau kepada sejenis, ya, sibukkan diri antum dengan sesuatu yang sifatnya positif. Baca Quran, zikir, murajaah. Supaya apa? Supaya terusir pikiran itu dari benak kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, an-nafsu in lam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Diri kita ini kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Hidup itu tidak pernah selesai masalah. Silih berganti datang. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lainnya. Satu masalah belum tuntas, datang masalah yang lainnya. Memang begitu kodrat Allah di muka bumi. Makanya orang-orang itu pada wadul kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, ya Imam, mata yajidul abdu ladzatar rahah. Kapan seorang hamba itu bisa merasakan nikmatnya istirahat, nikmatnya nyantai, nikmatnya liburan, kalau istilah kita. Kata beliau mengatakan rahimahullah, yani idza wadha'al 'abdu qadamahu fil jannah. Apabila seorang hamba sudah meletakkan kakinya di surga, maka tatkala itulah seseorang itu merasakan ladzatur rahah. Karena memang dunia ini adalah daru bala, sedangkan akhirat adalah daru jaza. Ya, ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk beramal, tempat untuk berjuang. Di akhiratlah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya. Al-Furqan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد أخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis kita, majelis al-mu'alim bi adabil alim wal muta'allim. Setelah al-imam Ibnu Jama'ah dalam muqaddimah kitab, beliau menyebutkan tentang pentingnya adab di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar bagi seorang talibul ilm. Karena itu menjadi salah satu acuan utama keberkahan dan kemanfaatan satu ilmu yang dipelajari. Lalu pada bab yang pertama beliau membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu agama. Beliau melanjutkan pada al-babus tsani, bab yang kedua, fi adabil alim fi nafsihi, tentang adabnya seorang alim pada dirinya sendiri. Bagaimana seorang alim itu bersikap terhadap dirinya sendiri karena dia telah menyandang, telah mengemban, telah memegang amanat ilmu syar'i. Wa mura'ati talibihi wa darsih, dan bagaimana seorang alim dalam memperhatikan santrinya, dalam memperhatikan pelajarannya. Wa fi thalathatu fusul, dalam bab ini ada 3 fasal, ada 3 pembahasan. Al-faslul awwal, fasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, terkait dengan adabnya seorang alim pada dirinya sendiri. Al-faslul tsani fi adabil alim fi darsihi, fasal yang kedua, adabnya seorang alim pada pelajarannya. Al-faslul tsalits fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan fi halqatihi, adabnya seorang alim bersama para santri-santrinya, para murid-muridnya di dalam halaqah, di dalam tempat belajarnya. Baik, kita mulai bahas sekarang al-faslu al-awwal, pembahasan yang pertama, fi adabihi fi nafsih, adabnya seorang alim pada dirinya sendiri. Dan ini berlaku bagi seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, dan seorang santri. Karena mereka semua dalam masalah ini sama-sama orang yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu syar'i, yang diberikan oleh Allah amanat ilmu syar'i, yang telah ditunjukkan oleh Allah jalan untuk meniti pewaris kenabian. Jadi tatkala kita bicara tentang adabihi fi nafsih, itu adalah bicara tentang semua orang yang telah mendapatkan amanat dan anugerah ilmu syar'i, ilmu agama. Mulai dia seorang alim mujtahid, atau seorang alim yang tidak sampai derajat ijtihad, atau dia itu seorang syekh, atau dia itu seorang ustadz, atau dia itu seorang talib ilm, maka statusnya dalam masalah ini sama-sama ini semua harus dipegang, harus dicermati,
dan difahami untuk kemudian diamalkan. Wa huwa 12 naw'a, dan itu ada 12 macam. An-naw' awal yang pertama muraqabatullahi subhanahu, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, selalu merasa diawasi oleh Allah taala, baik tatkala sir itu tatkala tidak ketahuan oleh orang lain, wal alaniyati, dan tatkala dia terang-terangan banyak orang tahu, wal muhafazatu ala khaufihi, dan menjaga, memperhatikan bagaimana takutnya dia, fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, dalam semua gerakan dan diamnya, wa aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapan dan perbuatannya, fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulum, karena dia mendapatkan amanat, dia itu orang yang telah dipercaya atas ilmu yang telah diberikan kepadanya, yang telah dititipkan kepadanya, wa ma muniha minal hawasi wal fuhum, dan anugerah dia diberi pemahaman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian itu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah, karena mereka diminta untuk menjaga kitabullah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itu menjadi saksi atasnya. Fala tahsyawun nasa wahsyawun, maka janganlah kalian takut kepada orang, tapi takutlah kalian yakni kepada diriku. Jadi adab yang pertama dan adab yang sangat utama bagi seorang talibul ilm, bagi seorang alim maupun talibul ilm, adalah dia harus merasa telah diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, ya akhwan, ilmu yang telah kita miliki, ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita, statuskan dua dalam benak kita masing-masing. Satu, anugerah. Yang kedua, amanat. Yang kedua, jadi amanat. Kenapa itu kita namakan dengan anugerah? Kenapa itu kita sebut sebagai anugerah? Karena anugerah ini, ilmu ini adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Semua nikmat-nikmat yang lain itu terputus hanya di dunia ini. Harta terputus di dunia ini, jabatan terputus di dunia ini, rumah yang mewah terputus di dunia ini, jadi ketenaran terputus di dunia ini, fasilitas hidup terputus di dunia ini. Dan nikmat-nikmat itu baru akan kita rasakan nikmatnya pasca kematian, kalau kita ke alam barzah dan ke alam akhirat, kalau dibarengi dengan ilmu. Maka ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah anugerah. Di sisi yang lain, kalau kemudian ilmu agama ini mampu menjadikan kita itu mengajarkannya kepada orang lain, bisa dibayangkan para hadirin azanillahu wa iyyakum, pahala yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan orang lain yang bisa berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Kita sudah ulang-ulang, Anda sudah ulang-ulang. Jadi hadis itu dalam Sahih Muslim itu sababul wurudnya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis itu
adalah tatkala mau berangkat jihad fi sabilillah. Dan jihad pada zaman Rasulullah SAW itu peralatannya, bekalnya tidak disiapkan oleh negara, tapi disiapkan oleh mujahid masing-masing, muslim masing-masing. Ada salah satu di antara sahabat itu yang kepingin berangkat jihad, tapi kemudian dia nggak punya kuda untuk berperang, dia nggak punya tameng, dia nggak punya pedang, dia nggak punya tombak untuk berangkat perang. Menghadaplah beliau kepada Rasulullah SAW dengan rasa sedih, dengan nangis, kepingin untuk berangkat jihad, tapi nggak punya bekal. Dan tidak mungkin berangkat jihad nggak punya bekal, itu bunuh diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yani maaf mas, jadi kami sudah tidak ada yang kami berikan kepadamu untuk bekal, yani berangkat jihad. Orang itu sedih gitu. Pada saat itulah ada salah satu di antara sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu ada seseorang yang sudah siap berangkat jihad, bekalnya sudah siap, kudanya sudah siap, alat-alatnya sudah siap, tapi sekarang nggak bisa berangkat karena mau berangkat jatuh sakit, ada uzur sakit sehingga nggak bisa jadi berangkat. Peralatannya sudah lengkap, barangkali dia itu mau untuk memberikannya kepada fulan ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, ini antarkan dia kepadanya. Setelah diantarkan, diomongkan, benar orang itu seneng karena dia sekarang sudah tidak bisa berangkat jihad, tapi alat-alat yang dipersiapkan ada yang membawa berangkat jihad. Tatkala itu diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang lain berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Lihat sahabat tadi ya Ikhwan, dia itu gak punya, gak bekal harta, dia itu gak bekal apapun. Dia itu hanya ngomongi orang tadi, ada orang lain yang siap untuk memberikan peralatan perangnya kepada dia. Itu nunjukkan seseorang agar orang itu bisa berbuat baik. Begitu kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya, bisa mendapatkan pahala yang semisalnya. Nah, itu anugerah. Di titik itu maka ilmu syar'i itu anugerah. Tapi di titik yang kedua ya kawan, ilmu syar'i itu amanat. Amanat yang harus kita emban. Kalau itu berupa berita, wajib diyakini. Kalau itu berupa perintah, harus dijalankan. Kalau itu berupa larangan, harus ditinggalkan. Kalau itu berupa adab-adab, maka sebaiknya, seyogyanya, semestinya dikerjakan. Di titik ini maka ilmu syar'i itu adalah amanah. Maka pegang amanah ini, pegang amanah itu dengan cara muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah level keimanan yang tertinggi. Karena level keimanan itu 3 derajat sebagaimana antum tahu. Yang pertama, amal zahir, itu adalah hakikat keislaman. Yang kedua, amal batin, dan itu hakikat keimanan. Yang ketiga, penyempurna Islam dan iman, dan itulah hakikat ihsan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melakukan itu, maka yakinlah semua gerak-gerikmu itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Makanya beliau mengatakan di sini, seorang muslim, seorang talibul ilm, seorang alim, orang yang telah diberikan oleh Allah amanat ilmu, maka semua gerak-geriknya, ucapan dan perbuatannya harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyah, baik tatkala banyak orang maupun tatkala sendirian. Dan patokannya ya ikhwah, itu adalah tatkala sendirian. Kalau di hadapan orang ya kawan,
itu banyak orang itu yang menjadi wali-wali Allah tatkala bersama orang lain. Tapi kalau sendirian itulah titik permasalahan. Kalau sendirian maka itu adalah titik permasalahan. Penentu hubungan kita dengan Allah itu bukan tatkala kita berada di tengah halayak ramai. Penentu hubungan kita dengan Allah adalah tatkala hanya ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penentu hubungan kita dengan Allah adalah tatkala kita sendirian, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Makanya kemudian beliau rahimahullah menyebut ayat ini karena ilmu itu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian khianati amanat kalian. Amanat apa nih, ikhwan? Amanat ilmu yang telah Allah berikan jadi kepada kita. Pegang teguh amanat itu dengan cara selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nufi'. Hakikat ilmu itu bukanlah yang dihafal. Ilmu yang sejati adalah yang bermanfaat. Jadi hakikat ilmu itu bukan sekedar yang dihafalkan, yang diketahui, bukan wawasan ilmiah, bukan pengetahuan, bukan kepintaran, bukan kecerdasan. Al ilmu, hakikat ilmu itu adalah manufi, ilmu yang manfaat. Dan hakikat ilmu yang manfaat itu adalah mantafa'a bihi sahibuhu wa nafa'a ghairahu. Jadi ilmu yang dia sendiri mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Wa min dzalika, dan di antara hal itu, di antara bentuk muraqabatullah adalah dawamus sakinati wal waqar, selalu bertindak tanduk sakinah wal waqar. Yani perilakunya itu santun, perilakunya itu anteng, wal khusyuk dan khusyuk, wal wara dan wara, menghindari hal-hal yang haram, wat tawadzu'i lillah, dan tawadzu kepada Allah, wal khulu, dan tunduk patuh kepada Allah. Di antara bentuk jadi orang itu mengamalkan ilmunya adalah orang itu kelihatan dalam tingkah lakunya. Jadi kalau ngomong layak, pantas, gaya ngomongnya sebagai seorang thalib ilm, sebagai seorang santri. Kalau dia itu sedang aktivitasnya pantas gitu, dianggap sebagai seorang santri. Tatkala dia makan, tatkala dia pakaian pantas gitu, pakaian semacam itu dianggap sebagai pakaian dan cara makan seorang santri. Dan itu yang dulu pernah dikatakan oleh Imam Malik ini rahimahullahu ta'ala. Wa mimma kataba Malikun ila Ar-Rasyid, dan di antara yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah kepada Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Di antara yang dituliskan oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kepada Harun Ar-Rasyid, salah satu khalifah Bani Abbasiyah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza 'alimta 'ilman", apabila kamu telah mengetahui sebuah ilmu, "falyura 'alaika atharuh", maka hendaknya kelihatan efeknya, kelihatan pengaruhnya. Wasakinatuh, kelihatan sakinahnya. Wasamtuh, kelihatan apa? Kebaikannya, ketenangannya. Wawaqaruh, wahilmuhu, dan kelembutannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama
warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewaris jadi para nabi. Wa qala Umar, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar, dan belajarlah untuk ilmu itu agar kita bersikap sakinah wal waqar. Wa anis salaf, dan dari sebagian salafun salih, beliau mengatakan haqqun 'alal 'alim an yatawadha lillah, kewajiban bagi seorang alim untuk tawadhu kepada Allah fi sirrihi wa alaniyatihi, baik tatkala dia sendirian maupun tatkala bersama orang banyak, wa yahtarisa min nafsihi, dan menjaga dirinya, wa yaqifa ala ma ashkala alaih, dan dia itu berhenti pada apa yang rumit baginya. Intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hakikat ilmu itu bukan banyaknya hafalan, hakikat ilmu itu bukan banyaknya wawasan, hakikat ilmu itu bukan banyaknya kecerdasan dan kepintaran, hakikat ilmu itu manafa. Kalimat-kalimat semacam ini ya kawan jangan difahami kemudian kalau gitu Ustaz gak usah belajar ya, katanya ilmu itu gak wawasan. Bukan. Jadi kita itu dari dua sisi. Dari sisi kemapanan ilmiah dituntut, tapi ilmu yang telah kita pelajari jangan hanya sebagai wawasan ilmiah, tapi maksimalkan, usahakan menjadi ilmu yang manfaat. Gambaran ilmu yang manfaat itu bagaimana? Ilmu kalau setiap kita mengetahui satu ilmu nampak dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang dibahasakan oleh beliau tadi, ada sakinah, ada waqar. Jadi sikapnya itu menunjukkan bahwasanya dia itu santri, gak anak pang, gak preman. Menunjukkan bahwasanya dia itu talibul ilm, apapun itu. Jadi tatkala dia itu makan layak, pantas gitu. Kalau makan itu begitu itu kayak seorang santri, gak kayak mangane kethek. Jadi mangane kethek itu kan di mulutnya penuh, tangan kanannya penuh, tangan kirinya penuh gitu ya. Jadi nggak ada adabnya. Jadi tatkala minum juga pantas gitu. Gaya ngomongnya itu pantas kalau dia itu memang seorang santri. Gaya jalannya, gaya ketawanya, tatkala dia itu marah, tatkala dia itu sedih, tatkala galau, tatkala apa gitu, kelihatan pantas kalau memang dia itu seorang talibul ilm. Kelihatan kalau dia itu adalah seorang santri, kelihatan efeknya, pakaiannya, cara bergaulnya, cara ngomongnya, sopan santunnya, wawasannya, dan yang semisalnya. Itu kelihatan bahwasanya dia adalah seorang talibul ilm. Jangan sampai ya kawan, pinter tapi nek ngomong itu gak menunjukkan ilmunya. Pinter tapi kalau sudah yani sikapnya tidak menunjukkan ilmunya. Pinter tapi kalau dia itu marah ngalang-ngalai preman. Pinter tapi kalau masalah rebutan uang itu ngalang-ngalai preman. Jangan sampai yani kita itu menjadi malapetaka bagi ilmu syar'i. Jangan sampai orang itu malas belajar agama karena melihat sosok-sosok santri nggak layak disebut sebagai seorang santri. Antum itu jangan sampai ya kawan pulang sampai di rumah kemudian tonggo mengatakan wis nak gak usah mondok, tonggoi kita itu loh mondok kok koyok ngono. Wis nak, jadi wis kalau misalkan ada orang kepengin mondokkan anaknya diomongi sama orang gak usah mondok, itu lihatlah anak pondok kayak gitu malah gak karu-karuan. Itu akan menjadi bencana kehidupan. Jadi jadikanlah ya kawan orang itu tertarik dengan ilmu agama karena tingkah laku kita. Pulang-pulang gitu
Jadi ada mbah-mbah, ada orang tua, ada tetangga itu yang ngomong ke kita, "Nak, kamu sekolahnya di mana?" Loh, kenapa mbah? Lah koyok beda karo anak-anak yang lain. Bedanya apa? Pokoknya beda lah. Ini pokoknya beda. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di sana mbah. Oh, kalau begitu putuku tak sekolahkan di sana karena kepingin kayak sampean. Begitu ya, akhwat. Itu namanya as-samt. Yani as-sakinah wal waqar. Nampak efek dari ilmu yang kita pelajari. Karena belajar ilmu itu bukan Islamologi, bukan untuk sekedar wawasan, tapi ilmu itu yang manfaat. Kita sendiri mengamalkannya dan kita usahakan agar orang lain juga mendapatkan ilmu tersebut. Dan itu rumusnya satu, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini jadi satu adab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan pada adab yang kedua, siyanatu al-ilm, gitu ya. Siyanatu al-ilmi, menjaga ilmu. Seberapa besar pengaruh buruk dari sering berbohong dan menyontek dalam keberkahan ilmu? Ya akhi, siapa di antara kita yang nggak tahu kalau nyontek itu nggak boleh, haram? Itu masuk dalam ghish, masuk dalam menipu. Dan kata Rasulullah SAW, man hosya falaysa minna, barang siapa yang melakukan tindakan penipuan maka itu bukan termasuk golongan kita. Itu umum, tidak hanya bagi perdagangan, tapi itu juga bagi semua yang lain, termasuk ilmu. Jadi termasuk ilmu. Lah, apa efeknya? Semua keburukan pasti berefek. Efek dunia, efek akhirat. Satu yang harus kita sadari para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, kita belajar ilmu itu bukan gaya-gayaan. Ilmu itu bisa menjadi keberkahan dunia akhirat, bisa menjadi malapetaka dunia akhirat. Tergantung bagaimana kita mempelajarinya, tergantung bagaimana cara kita mengamalkannya. Siapa yang bisa jamin kalau antum belajarnya dengan cara nyontek, dengan cara menipu, dengan cara itu nggak kemudian Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan ilmu itu sebagai malapetaka dalam kehidupan kita. Apa rekomendasi antum dalam urutan tahapan membaca kitab-kitab tazkiyah dan akhlak? Kitab tazkiyah dan akhlak itu ya akhwan, itu adalah kitab yang tidak butuh urut-urutan yang paten. Karena itu bukan kitab-kitab ilmiah. Kitab tazkiyah dan akhlak itu adalah kitab yang paling mampu untuk mempengaruhi jiwa kita, yang paling mampu untuk mempengaruhi perilaku kita. Itu inti dari belajar adab dan akhlak. Ada orang itu yang mudah tergugah kalau kitab adab akhlak itu versi hadis, kayak Bukhari, kayak Riyadh As-Shalihin. Semuanya hadis. Ada orang itu yang tergugah kitab adab dan akhlak itu
itu versi kosos, versi cerita. Jadi versi cerita. Ada versi ini, versi itu, versi yang lain. Karena inti dari belajar adab dan akhlak dan tazkiyah itu bukan ngerti teori, tapi bagaimana itu menyentuh dan mempengaruhi jiwa, menyentuh dan mempengaruhi jiwa. Maka masing-masing ikhwan di antara kita itu memahami apa adanya. Dan itu yang ana nasihatkan juga kepada para asatidzah yang mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Jika memang kitab itu ditulis oleh penulisnya untuk mengajarkan adab dan akhlak, jadikan itu sebagai pelajaran adab, pelajaran akhlak. Jadi jangan dijadikan sebagai pelajaran hadis atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Adapun urut-urutannya, semua ilmu itu sama. Kitab yang kecil-kecil dulu, baru kitab-kitab yang besar. Tapi yang paling inti itu efek. Yang paling inti itu adalah efek. Bisa jadi ya Huan, kitab matan itu nggak punya efek sama sekali, malahan. Jadi kayak matan, yani kitab adabnya Ibnu Aqil misalkan, itu bagi sebagian kalangan itu kayak ngapalkan, nanti malah jadi pelajaran hafalan. Atau bisa jadi tidak ini tidak itu. Yang penting masing-masing di antara kita tahu dengan cara apa kita itu bisa menyentuh jadi hati kita. Pertanyaan di luar materi. Lau samaht an tadhkur lana maratib wa tadarruj fi dirasati fiqh Syafi'i. Siapa yang mau tahusus di fikih Syafi'iyah? Kalau mau tahusus di fikih Syafi'iyah ya ikhwan, semua ilmu itu sama. Semua ilmu itu sama. Dari yang kecil menuju yang besar. Dari yang kecil menuju yang besar. Pertanyaan Anda sekarang, waktu yang tersedia untuk kita dan kondisi yang tersedia untuk kita, itu yang sangat menentukan. Anda tidak menganjurkan antum untuk tafaqquh di fikih Syafi'iyah tatkala antum masih jadi santri di Al-Furqan. Kenapa? Karena mentah semuanya. Semuanya akan mentah. Di fikih Syafi'iyah hanya mentah, gak ada pelajaran mahadnya itu. Sama
Fahmul kitabi was sunnah. Fahmul kitab was sunnah. Tapi yang paling dikedepankan adalah belajar fikih dengan mazhab yang berkitar Anda. Bi'ah itu bisa jadi di kampung antum, bisa jadi di balad antum, di negeri kita. Makanya akhwan, kalau antum masih santri, nasihat ana ikuti arus yang berkembang di Al-Furqan. Ikuti arus yang berkembang di Al-Furqan. Tapi kalau yang tanya ini bukan santri, orang lain, maka masalahnya adalah tergantung waktu yang tersedia. Waktunya itu panjang tanpa batas ataukah dibatasi dengan waktu yang pendek, 4-5 tahun, 3-4 tahun. Kalau waktunya panjang dengan waktunya pendek, itu jelas matan al-ghayah wa taqrib. Tinggalkan kitab-kitab yang sebelumnya, langsung ke matan ghayah wa taqrib. Ke matan ghayah wa taqrib. Lanjut ke Fathul Qaribil Mujib. Itu jadikan landasan fikih. Landasan yani fikihnya. Tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan titik tengah yang tersedia waktunya sebelum masuk ke Minhajut Talibin. Sebelum masuk ke Minhaj At-Talibin, tersedia waktu berapa lama? Apabila tersedia waktunya sedikit, tersedia itu waktunya sedikit, maka yang ana sarankan itu masuk ke dan ke Manzumatuz Zubat, terus langsung ke yani Minhaj At-Talibin. Tapi jika waktunya panjang, maka jadi panjang ya kawan. Sebelum matan ghayah wa taqrib itu ada beberapa matan yang dipelajari. Antara matan ghayah wa taqrib sebelum Minhajut Talibin itu ada yani banyak matan yang harus dipelajari, dan yang semacam itu perlu dilihat kemampuan dan kondisi yang ada. Tapi kalau antum masih di sini, ana sarankan tidak dulu. Kenapa? Belajar ilmu itu ya kawan, fokus di satu garis, fokus di satu titik. Kita sudah menetapkan garis yang kita pakai, jadi untuk mempelajari alat yang kita pakai untuk belajar fikih itu lewat jalur Hanabilah. Lewat jalur Hanabilah. Karena ini semuanya alat. Mau lewat jalur Syafi'iyah, mau lewat jalur Hanabilah, mau lewat jalur Malikiyah, mau lewat jalur Syafi'iyah, itu sama. Semuanya itu alat. Hanya jalur yang kita pakai itu apa? Dan itu harus satu paket. Tidak bisa untuk belajar fikih tok, nggak bisa. Fikih harus satu paket dengan usul fikihnya, dengan qawaid fikihnya. Jadi lelucon ilmiah kalau antum usulnya Hambali, fikihnya Syafi'i, itu lelucon ilmiah. Yang dipelajari usul fikihnya itu adalah usul min ilmul usul, kemudian khulasah yani usul fikih, lanjut ke qawaid yani usul wa maqaidul fusul, lanjut misalkan ke Mukhtasar Tahrir atau ke Raudhatun Nadhir, terus fikihnya pakai Syafi'iyah. Itu lucu. Itu lucu. Itu jenenge mobilnya itu sebenarnya adalah mobil bensin diisi solar. Oh ya macet ya akhi, gak nyambung. Itu harus satu paket. Kalau mau pakai jalur ini, maka usul fikihnya itu dari warakat ke luma, dari luma ke lubul usul, dari lubul usul ke jamul jawami. Itu paket. Yani paket. Kalau pakai yani jalur Malikiyah, maka usul fikihnya ganti. Jalurnya ganti, fikihnya itu ganti. Itu satu paketan ilmiah. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kertas-kertas ana bawa. Barangkali ada yang sempat dijawab pertemuan depan, barangkali. Baik, jadi kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.